Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Gaptek 19. Dan di video kali ini saya akan bahas full review tentang kamera dari Samsung Galaxy A52s 5G yang sekarang saya pegang untuk rekam. Dan ini perekaman 4K 30 fps menggunakan kamera depannya dan mikrofon. Saya tidak memakai clip on atau mic eksternal. Saya memakai mic full dari Samsung Galaxy A52s 5G. Bagaimana performanya kalian bisa cek sendiri untuk videonya, dan di akhir video saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari hasil kamera di Samsung Galaxy A52s 5G ini, dan nanti juga ada untuk hasil dari Insta Story di kamera ini. Terus saja kita ke videonya, yuk. Samsung Galaxy A52s 5G memiliki kamera utama 64 megapiksel quad Bayer beraperture f1.8 dan ukuran sensor sebesar 1/1.7 mikro. Sony IMX682. Unit ultrawide beresolusi 12 megapiksel f2.2 dan untuk makro dan deep masing-masing beresolusi 5 megapiksel f2.4. Untuk pabrikan sensor di kamera HP ini sayangnya minim sekali informasi yang saya dapat. Kalau kalian tahu, tolong informasikan di kolom komentar di bawah ya. Untuk kualitas foto di siang hari pakai 16 megapiksel default dari kamera utamanya cukup baik, hasilnya sesuai harganya. Dynamic range cukup lebar untuk HP di kelas menengah. Galaxy A52s 5G memiliki HDR otomatis serta pengoptimalan AI. Keduanya diaktifkan secara default dan bekerja dengan cukup baik. Namun terkadang di kondisi cerah hasilnya terlihat terlalu terang. Memotret dalam kondisi 64 megapiksel sedikit mengurangi masalah pencahayaan berlebih tersebut, tapi untuk kapasitas fotonya juga menjadi lebih besar. Kemudian untuk ultrawide 12 megapiksel juga sudah bagus dan detail di kondisi banyak cahaya. Meskipun distorsi masih terlihat jelas di sekitar tepi foto, tapi ini tidak jadi masalah. Untuk makro 5 megapiksel hasilnya bagus sesuai foto di kelas handphone menengah. Kemudian untuk potret di Samsung Galaxy A52s 5G hasil bokehnya terlihat bagus tetapi tidak sepenuhnya sempurna. Detail keseluruhan warna dan noise mendapatkan hasil yang lumayan solid dan konsisten. Galaxy A52s 5G memiliki kamera selfie 32 megapiksel. Kualitas selfie-nya keseluruhan bagus. Detailnya oke, kalau noisy ada tapi wajar. Warna kulit bisa sedikit tidak konsisten tapi pada waktu ke waktu. Untungnya ada auto HDR dan pengoptimalan pemandangan yang disediakan di selfie kamera. Dan kita ke kondisi minim cahaya. Galaxy A52s 5G tetap menjadi mesin fotografi yang mampu diandalkan dalam kondisi cahaya rendah secara keseluruhan. Detailnya masih terjaga dengan noise yang mulai muncul. Samsung secara real menerapkan beberapa penajaman selektif pada bidikannya, tetapi tidak terlalu agresif. Sumber cahaya yang ditangani juga cukup baik, begitu juga dengan bagian di bayangannya juga. Dan untuk mode malamnya, hasil kameranya sedikit lebih nge-crop daripada hasil kamera autonya. (12 megapiksel kamera ultrawide pada Samsung Galaxy A52s 5G menangkap cukup baik di kondisi cahaya rendah. Secara alami dibandingkan dengan hasil banyak cahaya, foto-foto di minim cahaya sedikit ada penurunan kualitas detail. Itu sih hal wajar di kamera ultrawide-nya. Yang cukup menarik untuk dynamic range tidak terlalu buluk, mungkin sebagian berkat auto HDR di handphone ini. Lanjut dari perekaman Samsung Galaxy A52s 5G adalah perekaman video yang sangat kompeten. HP ini memiliki petangkapan 4K 30 fps di semua kameranya. Artinya untuk kamera utama, ultrawide serta selfie-nya bisa mengambil resolusi 4K 30 fps. Untuk ultrawide tidak memiliki fps di 60 fps dan itu salah satu kekurangan yang saya temukan di handphone ini. Galaxy A52s 5G memiliki dua opsi stabilisasi video, salah satunya adalah tombol AIS di pengaturan kameranya. Ini bekerja pada kamera utama dan ultrawide. Untuk hasilnya cukup baik dan dalam menstabilkan video.
Lalu ada juga opsi Super Steady yang bekerja di kamera utamanya saja di resolusi 1080p 30fps dan menawarkan stabilisasi yang cukup mengesankan. Dan ini dia beberapa hasil video untuk Samsung Galaxy A52s 5G. Dan ini perekaman kamera belakang Samsung Galaxy A52s 5G resolusi tertinggi 4K 30fps. Kan bisa cek untuk skin tone-nya bagaimana, stabilisernya. Kalau untuk detail sudah sangat detail untuk di kondisi siang hari seperti ini. Oke, dan ini resolusi 1080p 60fps. Oke. Dan ini 1080p 30fps. Tanpa steady, super steady off ya mas ya. Oke. Dan ini perekaman 1080p 30fps dengan super steady on. Kalian cek untuk stabilisernya, harusnya sih lebih nge-crop daripada yang tadi. Untuk skin tone-nya. Oke. Ini untuk kamera ultrawide-nya resolusi 4K 30fps. Untuk skin tone kalian bisa cek warna skin tone-nya. Dynamic range. Oke. Ini resolusi Full HD 1080p 30fps untuk kamera ultrawide. Oke. Dan ini perekaman kamera depan Samsung Galaxy A52s 5G resolusi tertinggi, bisa sampai 4K 30fps di kondisi siang hari. Dynamic range. Untuk mikrofon dia ada dua di sebelah kiri dan kanan, jadi misalnya satunya tertutup jadi masih aman, ada backup untuk mikrofonnya. Dan untuk stabilisernya kalian bisa cek sendiri. Oke, ini kamera depan Galaxy A52s Full HD 1080 60fps. Dia lebih wide daripada yang 4K tadi. Untuk warna, detail, dynamic range, detailnya sudah oke kalau di kondisi siang hari. Oke. Dan ini 1080p 30fps. Terlihat lebih nge-crop lagi.
karena mungkin untuk mengaktifkan stabilisernya. Oke, dan ini perekaman kamera belakang untuk Samsung Galaxy A52s 5G di resolusi tertinggi 4K 30 fps di kondisi malam hari. Kalian bisa cek untuk perekamannya, stabilisernya juga. Untuk mikrofon kita nggak pakai mikrofon eksternal, kita mengandalkan mikrofon dari headphone ini aja. Cek untuk stabilisernya. Di kondisi malam hari, di kondisi 4K 30 fps untuk kamera dari A52s 5G ini kelihatannya cuma mengandalkan untuk stabilisernya off, jadi sedikit goyang di kondisi perekaman tertingginya. Kalau mau perekaman stabil di Full HD atau 1080p 30 fps. Oke. Dan ini perekaman kamera belakang Samsung A52s 5G resolusi 1080p 30 fps tanpa ultra steady. Kalian cek untuk stabilisernya. Untuk di resolusi 1080p jinter sedikit goyang-goyang atau jinter sedikit berkurang karena dia bisa mengandalkan OIS di handphone ini. Jadi OIS juga sangat berpengaruh untuk perekaman di videonya untuk menghilangkan sedikit jinter. Tidak seperti yang cuma mengandalkan AIS saja. Oke. Ini perekaman di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady. Kalian bisa cek untuk stabilisernya. Ultra steady ini cuma bisa aktif di resolusi 1080p 30 fps ya. Oke. Dan kerennya di handphone ini untuk perekaman kamera ultrawide-nya bisa mentok sampai 4K 30 fps. Dan nggak ada perekaman di resolusi di frame rate 60 fps. Jadi semuanya 30 fps dari 4K 1080 atau Full HD dan HD. Semuanya 30 fps. Kita bisa cek untuk stabilisernya. Sudutnya lumayan lebar di handphone ini. Kondisi malam hari. Oke. Dan ini perekaman kamera depan untuk Samsung Galaxy A52s 5G di kondisi malam hari. Untuk kualitasnya sih agak menurun dari siang hari. Untuk stabilisernya, oh ya, ini resolusi tertinggi, bisa sampai 4K 30 fps. Cek untuk stabilisernya. Stabilisernya. Oke, di kondisi malam hari agak ada jinter-jinter ya di perekamannya di kamera depannya ini. Itu biasa di Android. Oke. Dan ini perekaman Instastory untuk Samsung Galaxy A52s 5G.
Dan ini perekaman kamera belakang Samsung Galaxy A52s 5G Insta Story. Cek stabilizernya, dynamic range. Oke, untuk A52s 5G ini juga ada menu lainnya, dan di sini kita dapat menemui beberapa menu, misalnya coretan AR Pro, panorama, video Pro, gerakan lambat, gerakan super lambat, dan hyperlapse. Dan kita menuju ke foto Pro-nya dulu. Di sini ada beberapa menu untuk ISO, shutter speed, dan menu-menu lainnya. Untuk ISO-nya minimal di 50 dan maksimal di 3200. Kemudian untuk shutter speednya, untuk shutter speednya dia sampai 1/6000 dan sampai juga di 10 detik. Kemudian untuk autofocus ada 2. Kemudian untuk white balance dia sampai paling kecil 2300 Kelvin dan maksimal sampai 10.000 Kelvin. Dan ini untuk kontrasnya juga bisa diatur. Oke, next kita ke menu Video Pro. Ini jarang sekali ada di handphone Android. Dan di sini sudah ada untuk Video Pro, ada menu ISO maksimal sampai minimalnya 50, maksimalnya 3200. Kemudian untuk shutter speednya 1/6000 sampai dengan 1/30. Untuk autofocus sama seperti kamera tadi. Kemudian untuk white balance dari 2300 sampai dengan 10.000 sama. Ini untuk kontrasnya juga bisa diatur manual. Nice. Oke, dan kesimpulan untuk seluruh hasil kamera dari Samsung Galaxy A52s 5G ini, untuk hasil kameranya sih bagus sesuai dengan harganya. Jadi standar harganya sih bagus, tidak terlalu wah dan tidak istimewa. Jadi cuma sekedar bagus, tapi sudah cukup untuk dipakai keseharian saja. Dan ada banyak sekali fitur yang ditawarkan di Samsung Galaxy A52s 5G ini, misalnya untuk video Pro dan kamera Pro. Yang keren adalah sudah ada video Pro-nya. Jadi kalian bisa merekam dengan kondisi dengan settingan sesuai yang kalian inginkan. Dan untuk sekedar jepret langsung upload di sosial media, handphone ini sih oke. Di kelas harganya sudah oke. Demikian saja untuk review kamera di Samsung Galaxy A52s 5G ini. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.